Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak zaman dulu, kebutuhan dasar manusia tetap tidak tergantikan. Makan, pakaian, dan alat-alat untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan itu, mereka melakukan tukar-menukar barang. Inilah yang kita kenal sebagai sistem barter. Misalnya, orang yang punya ikan menukarnya dengan papan. Orang yang punya jagung bisa menukarnya dengan alat berburu. Di masa itu, mereka datang dari rumah ke rumah untuk transaksi tukar-menukar. Namun, sistem barter punya kelemahan besar. Misalnya, seseorang punya gandum, tapi ia butuh kendi. Sayangnya, si pemilik kendi tidak butuh gandum, ia malah butuh papan. Transaksi pun jadi rumit. Kejadian ini disebut pertukaran kebutuhan yang tidak cocok. Karena itulah, barter dianggap tidak efektif. Apalagi jika dilakukan dalam jumlah banyak. Meski sederhana, barter adalah cikal bakal yang akan terbentuknya sebuah pasar. Dan karena sering ada kejadian pertukaran barang yang tidak cocok, akan terciptanya uang sebagai alat tukar suatu saat nanti. Tahun demi tahun, populasi manusia mulai meningkat dan terbentuklah desa-desa kecil. Pada saat itu, ada desa yang mayoritas bercocok tanam, ada desa yang mayoritas peternak, ada desa yang mayoritas nelayan, dan sebagainya. Saat itulah muncul aktivitas pertukaran antar desa. Seorang penduduk dari desa bercocok tanam menukar gandum dengan ternak dari desa lain. Seorang penduduk desa ternak menukar kambing dengan ikan dari desa lain. Maka, sejak saat itu, mulailah mereka membuat kesepakatan untuk bertemu di tempat tertentu, biasanya di perbatasan antar kedua desa. Sementara, jika ingin transaksi barter hanya sesama orang dalam desa, maka di tengah desa tempatnya. Antara perbatasan desa dan tengah desa, perlahan disebut pasar tradisional. Pasar saat itu bukan bangunan permanen seperti ruko saat ini. Hanya tanah lapang dengan tikar-tikar yang digelar. Para pedagang membawa hasil kebun, hasil ternak, dan kerajinan tangan. Di sisi lain, para yang ingin menukar datang dengan barang-barang yang mereka bawa. Aktivitas jual beli berlangsung penuh semangat, saling tawar-menawar dengan suara yang riuh dan hangat. Pasar tradisional menjadi cerminan kehidupan masyarakat saat itu, sederhana, canda tawa, dan penuh kehangatan. Selang beberapa tahun kemudian, muncul pemerintahan kecil yang mengatur siklus kehidupan masyarakat dan siklus hubungan antar desa yang disebut kerajaan. Akan tetapi, kondisi pasar masih belum berubah. Sampai suatu ketika, orang-orang di pasar bertanya, jika 1 ekor kambing maka berapa karung gandum yang seimbang dengan barter tersebut? Apakah sesuai pertukaran 1 karung jagung dengan 1 ikat ikan? Dikarenakan nilai tukar yang sulit ditentukan dan terkadang tidak seimbang, muncullah ide yang sangat revolusioner untuk mengatasi itu semua. Dibuatlah alat tukar yang diterima secara umum, yaitu logam mulia berupa emas dan perak. Kemunculan koin logam mengubah cara berdagang secara drastis. Tidak perlu lagi membawa sekarung gandum yang berat untuk ditukar ke pasar. Cukup dengan beberapa keping logam, seseorang bisa membeli apapun yang dibutuhkan. Proses jual beli di pasar menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih praktis. Barang bisa dijual kepada siapa saja, bahkan ke orang asing, selama ada 1 alat tukar yang sama. Dengan adanya koin emas dan perak, muncullah 2 poin dalam berdagang. Yang pertama harga barang, dan yang kedua konsep laba rugi. Pada titik ini, siapa yang pintar berdagang, pintar negosiasi, dan pintar mengelola keuangan akan cepat kaya. Bagi yang kurang cakap berdagang, tentu akan mengalami kerugian, bahkan sampai gulung tikar. Kemungkinan kata gulung tikar berasal dari era ini. Karena pada era ini, pedagang hanya menggunakan tikar saat berdagang. Karena itulah, orang-orang yang kurang cakap berdagang akan beralih menjadi pekerja pemilik ternak, akan beralih menjadi pembuat perahu, dan akan beralih kemanapun sesuai skill yang ia punya. Bertahun-tahun berlalu, pemerintah membuat kawasan khusus bagi pedagang untuk berjualan agar susunan pemukiman terlihat rapi. Ketika telah ditetapkannya kawasan khusus jual beli,
Pemerintah membangun tempat teduh agar pedagang tidak kepanasan saat siang dan tidak basah kena hujan. Sebagian pedagang ada yang menggelar tikar dan berjualan di tempat tersebut. Sebagian lain ada yang membangun kios-kios kecil di sekitarnya. Sampai suatu hari, datang kelompok pembeli dari negeri seberang ke pasar tersebut. Maka dari itu, pasar harus dibangun di pinggir pantai agar jarak perdagangan antar negeri tidak terlalu jauh. Mereka tidak cuma membeli, tapi juga menawarkan barang dagangan yang mereka bawa. Jika perdagangan sudah antar negeri, tentu barang dagangan yang mereka bawa berbeda. Pedagang dari negeri seberang membawa kurma sebagai barang dagangan mereka. Dari sinilah pasar menjadi kunci pertumbuhan ekonomi dan pembangunan peradaban. Tak lama berselang, datanglah bangsa-bangsa Eropa ke berbagai negeri. Mereka membawa pulang rempah-rempah, tebu, kopi, teh, dan berbagai hasil bumi lainnya ke negeri mereka. Dan ternyata dari rempah-rempah inilah mereka mengolah lada dan cengkeh menjadi bumbu masakan, mengolah kopi dan teh menjadi minuman, dan berbagai macam olahan lainnya. Dikarenakan banyak barang olahan yang dirasa mempermudah urusan dapur, di pasar permintaan terhadap barang-barang ini melonjak pesat. Bahkan stok barang seringkali cepat habis membuat para pedagang kewalahan memenuhi kebutuhan konsumen. Beberapa dekade kemudian, meledaklah revolusi industri di Eropa yang menunjukkan era baru segera dimulai. Sebuah era di mana mesin-mesin mulai menggantikan tangan manusia dan pabrik-pabrik bermunculan di mana-mana. Ada pabrik yang memproduksi pakaian, ada pabrik yang memproduksi makanan dan minuman, dan berbagai macam pabrik lainnya. Akhirnya, barang pun bisa diproduksi massal. Harga barang menjadi lebih murah, serta stok melimpah. Kali ini para pedagang di Eropa sudah tidak khawatir kehabisan stok. Namun, muncul gagasan baru. Bagaimana kalau kita menjual barang-barang ke negeri lain? Kemungkinan akan mendapat untung lebih besar daripada hanya menjual di negeri sendiri. Dan ternyata memang benar, negeri-negeri lain menerima barang-barang yang dibawa oleh orang Eropa. Bahkan lambat laun, negeri-negeri lain juga meniru cara orang Eropa memproduksi barang, mengubah wajah perdagangan global selamanya. Singkat cerita, pinggir pantai yang dulunya sebagai pasar tradisional, kini disulap menjadi pelabuhan perdagangan. Kapal-kapal dagang besar datang silih berganti dari berbagai penjuru dunia. Dari sini, pasar tradisional bertransformasi menjadi pasar pramodern, ditandai dengan munculnya toko-toko yang menjual berbagai jenis barang. Inovasi ini membuat masyarakat berbelanja menjadi lebih mudah, karena cukup datang ke satu toko, semua barang ada. Akan tetapi, toko seperti ini belum ada label harga dan struk belanja. Selang berapa lama, barulah muncul toko modern berbentuk supermarket dan minimarket. Mulailah adanya rak-rak barang yang rapi, label harga yang jelas, dan pelayanan yang lebih terstruktur. Sistem kasir dan struk belanja menjadi bagian tak terpisahkan. Pasar mulai bertransformasi menjadi ruang yang lebih terorganisir, efisien, dan profesional. Pada titik ini, mulailah adanya karyawan untuk posisi kasir, security, hingga accounting dan marketing. Selain itu, pada era modern, mulai adanya konsep merek dan iklan. Produsen berlomba-lomba menarik perhatian pembeli, bukan cuma dengan barang bagus, tapi juga dengan kemasan menarik, slogan, dan media promosi. Konsumen mulai dibentuk, bukan hanya untuk membeli barang, tapi juga untuk mengenali dan memilih produk berdasarkan merek. Sadarkah sahabat Explore saat jeda nonton TV muncul iklan shampoo, pasta gigi, dan berbagai macam produk lainnya? Saat berbelanja di supermarket, dalam satu rak snack, ada berbagai macam merek snack yang terselip di sana. Dalam satu rak pakaian, ada berbagai macam merek pakaian yang terlipat di sana. Begitulah gambar pasar modern yang kita kenal sekarang. Memasuki abad ke-21, dunia kembali heboh dengan munculnya teknologi internet, komputer, dan smartphone. Pasar mulai berubah mengikuti perkembangan zaman. Kini masyarakat tidak perlu lagi pergi ke pasar, pergi ke toko, dan ke mall. Cukup duduk di rumah, buka aplikasi, scroll barang yang diinginkan, klik beli, dan tunggu barang datang. Inilah era pasar digital di mana jual beli terjadi tanpa lapak fisik.
Aplikasi oranye, aplikasi hijau, aplikasi hitam, dan sejenisnya menjadi penghubung antar penjual dan pembeli. Dengan adanya pasar online, kini penjual tidak perlu menyewa kios dan pembeli tidak perlu berjalan kaki keliling pasar. Semua bisa dilakukan lewat layar HP. Transaksi pun jadi jauh lebih praktis. Pembayaran digital, promo instan, ulasan produk, dan sistem pengiriman otomatis. Bahkan pembeli dan penjual bisa berada di dua kota yang berbeda. Tapi tentu perubahan ini juga membawa tantangan bagi pedagang. Persaingan jadi lebih ketat, pembeli jadi lebih kritis, dan kepercayaan harus dibangun lewat sistem ulasan dan rating. Sejak COVID-19 melanda beberapa tahun lalu, banyak pedagang lapak yang mengalami kerugian hingga tutup dikarenakan sepi pembeli. Dan sampai saat ini, kondisi pasar masih belum pulih seperti sedia kala. Akhirnya, sebagian pedagang harus memutar otak, membuat strategi agar mata pencaharian mereka tetap bertahan. Mereka mengambil keputusan membuka kios di pasar online dan bersaing dengan pedagang lainnya yang lebih dulu berjualan di sana. Mulailah mereka merekrut pemuda yang ahli bagian sales, pintar mempromosikan produk, berkarakter ramah tamah, dan fast respon membalas chat. Karena pasar online inilah yang membuat pasar offline menjadi sepi pembeli. Tentu cara melayani pembeli di pasar online dengan pembeli di pasar offline berbeda. Masih banyak pedagang offline yang belum ahli menggunakan smartphone, mulai dari pembuatan akun, balas chat dengan customer, dan seterusnya. Jangankan berdagang di pasar online, terkadang tata krama melayani customer di pasar offline pun masih belum profesional. Sahabat Explore, dari perjalanan panjang pasar, mulai dari sistem barter, pasar tradisional, revolusi industri, hingga pasar digital, kita belajar satu hal penting, yaitu pasar selalu beradaptasi dengan perubahan zaman. Setiap era membawa tantangannya sendiri. Saat barang sulit ditukar, maka diadakannya uang. Ketika produksi meningkat, pasar menyesuaikan diri dengan sistem baru. Dan kini, di zaman teknologi, kita kembali melihat bagaimana pasar berkembang mengikuti ritme dunia digital. Pelajaran besarnya adalah, mereka yang mau belajar, beradaptasi, dan terbuka terhadap perubahan akan selalu punya tempat di pasar. Namun mereka yang menolak perubahan akan tertinggal. Pasar bukan sekadar tempat jual beli. Pasar adalah cermin kecerdasan manusia dalam menyelesaikan masalah, berinovasi, dan menciptakan sistem yang terus berkembang. Jadi, apapun bidang yang kita tekuni, belajarlah dari pasar. Terus bergerak, terus berkembang, dan jangan pernah berhenti berinovasi. Jika sahabat Explore menyukai video seperti ini, klik channel ini dan cari di menu playlist yang berjudul Evolusi. Tingkatkan terus wawasan dan hindari gosip, karena orang yang berwawasan laksana cahaya yang berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.